Kali ini saya akan membagikan pengalaman teman-teman yang pernah memiliki bayi yang baru sering menangis menjelang malam atau di tengah malam. Jika segala perlakuan secara medis maupun ritual telah dilaksanakan, namun si bayi menangis setiap sandikala atau pergantian waktu, khususnya pada sore hari menjelang malam atau pada tengah malam, maka tidak menutup kemungkinan ada hal gaib yang mengganggu. Konon, makhluk halus atau orang yang mengamalkan ilmu hitam mencium aroma bayi yang baru lahir seperti masakan yang lezat. Jadi baunya sangat enak seperti masakan, itu katanya. Sebelumnya kita bahas dulu secara medisnya. Jika sudah tidak bisa ditangani baik secara medisnya, baru kita lakukan dengan non medisnya. Bayi biasanya menangis pada malam hari ataupun siang hari. Biasanya penyebabnya itu karena kolik, ditandai dengan tangisan yang keras dengan durasi yang panjang, bahkan bisa lebih dari 3 jam atau dalam waktu 1 hari. Kondisi ini biasanya terjadi pada bayi usia sekitar 3 minggu, 4 dan 6 minggu semakin sering. Dan intensitas menangisnya berkurang setelah bayi berusia 6 minggu. Dan biasanya dalam usia 12 minggu sudah tidak sering menangis lagi. Tangisan kolik kerap dikaitkan dengan gangguan pencernaan. Ini biasanya bisa diatasi dengan mandiri di rumah dengan minyak kayu putih atau minyak telon, dengan mengusap perutnya searah jarum jam sebanyak-banyaknya. Nah, itu melembutkan dan memperbaiki sistem pencernaannya. Sebaiknya seorang ibu memeluk bayinya dengan kasih sayang. Biasanya juga bayi menangis itu tandanya lapar atau popoknya basah, kelelahan atau kesepian. Jadi itu tangani secara medis. Nah, selain non medis, inilah cara yang pernah dilakukan dan berhasil. Teman saya mempunyai seorang bayi yang sering menangis tengah malam, sudah melakukan dengan cara medis ke dokter ataupun kemana-mana. Tetapi ada yang mengasih tahu dengan cara yang sangat sederhana, dimana itu seperti tradisi di Bali, ari-ari biasanya ditanam di depan rumah, dimana ari-arinya ditanam di situ, di tanahnya dicolek sedikit dengan jari, lalu dicolekkan di jidat bayinya. Dan entah kenapa cara ini berhasil menghentikan tangisan bayi, dan semakin hari bayinya semakin berkurang dan tidak menangis lagi. Dan cara ini banyak dilakukan dan sering berhasil. Cara berikutnya dengan cara menaruh kayu mesui di bawah bantal. Sebelumnya mesui itu diikat dulu dengan benang tridatu atau benang 3 warna, hitam, putih, dan merah. Selanjutnya ditaruh di bawah bantal bayi. Cara ini juga efektif untuk menenangkan bayi dari gangguan makhluk halus. Bisa juga menaruh kayu Sulaiman, sentigi di dekat bayi. Bisa juga dengan mengolesi, jika ada gangguan makhluk halus, dengan mengolesi minyak japaron merah di tengkuk, di leher, di jidat maupun di pergelangan tangan, di minyak japaron merah. Bisa juga dengan melakukan tradisi yang dilakukan di Bali, yaitu dengan cara mencari air kelebutan atau air yang diambil dari mata air langsung atau dari sumur.
Selanjutnya air tersebut dilemparkan ke atap dapur dan air yang jatuh ditadah dengan kukusan yang telah ditaruh di atas periuk tanah. Jadi air yang masuk ke dalam periuk tanah yang di atasnya ada kukusan itu dipakai tirta untuk memerciki si bayi dengan harapan untuk mengesang atau membakar energi negatif pada bayi tersebut yang mendapat anugerah dari Brahma. Bila si bayi menangis setiap jam 12 malam, biasanya dibuatkan segahan kepalan nasi berisi nasi wong-wongan yang dihaturkan di bawah tempat tidur si bayi sebagai upah agar tidak si bayi diganggu. Dari semua teknik tersebut, menenangkan bayi sangat perlu sentuhan dan pelukan seorang ibu. Antara bayi dan ibu ada ikatan jiwa dan emosional yang sangat kuat. Jadi sentuhan dan pelukan seorang ibu sangat penting. Itulah beberapa tips di Bali yang digunakan untuk menghentikan tangis bayi tengah malam dari gangguan makhluk halus maupun ilmu hitam.